Global Hawk dibuat pada bulan Desember 2002. Jadi jika salah satu dari Global Hawk menabrak markas Pentagon, seharusnya jumlahnya akan berkurang dari sebelumnya. Christopher Berlin berbicara kepada Angkatan Udara di bulan yang sama, dan mereka mengakui bahwa 2 dari Global Hawk telah hilang pada saat bertugas. Tidak mengherankan bila para Angkatan Udara menolak untuk menjelaskan mengapa mereka bertugas terus-menerus. Seperti yang selalu disebutkan, penerbangan 77 hilang dari pengendali lalu lintas udara dekat Ohio. Hampir sejam kemudian, sinyalnya tertangkap radar berada di dekat Washington, D.C. Seperti menjatuhkannya dari ketinggian, CBS News menggambarkan sebagai jatuh berputar-putar hampir membentuk sebuah lingkaran. Bagaimana kita menjelaskan kemunculan pesawat penerbangan 77? Mungkin karena satu dari Global Hawk yang hilang, bukan pesawat penerbangan 77. Jika Global Hawk terbang dari Ohio ke markas Pentagon di atas 60.000 kaki, tidak akan mudah menangkapnya di layar radar sampai jarak layak 10.000 kaki. Pesawat penerbangan 77 adalah satu dari 3 pesawat yang besar terbang menabrak markas Pentagon. Tapi bagaimana dengan para saksi yang mendengar suara yang keras dari mesin jet? Kurangnya suara yang keluar dari pesawat 77 memberi kesan bahwa sebenarnya ini berasal dari Global Hawk yang hilang. Begitu hening. Setelah Global Hawk menabrak markas Pentagon, misilnya mungkin tertembak begitu saja. Mungkin markas Pentagon memiliki misil untuk sistem keamanan. Misil menghancurkan Global Hawk dan tidak mensinyalir bagian dari serat karbon. Tapi untuk lebih berjaga-jaga dari potongan kecil yang tersisa, mereka terus mencari. Beberapa bagian memiliki rangka aluminium. Jadi dari bagian yang terbesar pun dengan cepat harus disembunyikan. Global Hawk dan misil dapat menjelaskan apa yang dialami markas Pentagon. Lalu di mana para penumpang dari pesawat penerbangan 77? Sebelum mencoba menjawab pertanyaan di atas, bandingkan tubuh dari orang-orang yang bekerja di Pentagon yang terbunuh karena serangan tersebut berpindah ke rumah mayat di Virginia. Dan mereka akan terus berpindah ke rumah mayat di Dover. Mengapa mayat berpindah-pindah? Berikutnya, menurut laporan analisa dental DNA dan metode lainnya yang digunakan di Dover untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari tubuh mayat dan penyelidikan bahwa mereka adalah para penumpang dari pesawat penerbangan 77. Bagaimana mayat dari penumpang penerbangan 77 berakhir di Dover dan tidak ada seekor anjing pun yang bisa menemukannya di markas Pentagon? Mungkin pesawat penerbangan 77 mendarat di dekat Ohio dan semua orang masuk ke sebuah ruangan yang sudah berisi bom, sehingga jasad mereka berpindah-pindah dan pada saat yang bersamaan berpindah dengan mayat orang-orang di markas Pentagon ke Dover. Mereka yang bermukim di Dover tidak akan menyadari bahwa mayat-mayat tersebut berdatangan dari tempat yang berbeda. Gedung 7 memiliki 47 lantai dengan rangka-rangkanya yang terbuat dari baja. Tidak ada pesawat yang menabrak bisa merubuhkannya. Biarpun demikian, gedung ini hancur pada peristiwa 9 September. Gambar dari satelit ini diambil lebih kurang setahun sebelum masa penyerangan. Gedung 7 adalah gedung yang paling tinggi. Gedung 1 terletak di menara utara. Anda bisa mengira-ngira dari menara selatan melalui antenanya. Gedung 4, 5, dan 6 adalah gedung-gedung perkantoran. Gedung 3 adalah sebuah hotel. Penyerangan yang terjadi pada peristiwa 9 September telah menghancurkan gedung 7 tersebut dan menyebabkan kerusakan di sekitarnya. Ini adalah pemandangan reruntuhan gedung 7 dilihat dari atas pesawat dengan batasannya yang begitu kecil. Bagaimana bisa terjadi 47 lantai yang terbuat dari baja, remuk redam menjadi pecahan puing-puing kecil? Pemerintah begitu meyakini bahwa apilah yang menjadi penyebab terjadinya kehancuran pada gedung. Api melahap gedung 7 pada sekitar pukul 9 pagi hari, yaitu beberapa menit setelah pesawat menabrak menara selatan. Api berkobar sepanjang hari. Gambar ini menunjukkan api pada pukul 3 malam. Apinya tidak mudah terlihat karena apinya kecil dan begitu banyak abu campur asap di udara. Dan pantulan gedung di sekitarnya membuat kita agak sulit untuk mengetahui di mana letak dari gedung 7. Jadi saya akan redupkan gedung-gedung lain untuk sesaat sehingga Anda dapat lebih jelas mengetahui di mana letak gedung 7. Di situ hanya ada beberapa cahaya dari api dan hanya beberapa jendela yang jumlahnya ribuan pada gedung yang besar ini. Kebanyakan lantai-lantai gedungnya tidak terbakar. Kalaupun ada yang terbakar, area yang terkena pun tidak terlalu besar.
Dibandingkan kantor-kantor yang terbakar, ini tidak ada apa-apanya. Mengapa sistem kebakaran api tidak menyala dan tidak meredamkan api? Gambar ini adalah yang sebenarnya dari Gedung 7. Sisi lainnya tidak terlihat adanya tanda-tanda kebakaran hebat. Bahkan api juga tidak ditemukan di sekitar lantai dasar. Selintas latar belakang dari gambar ini adalah Gedung 5 di sebelah kiri, Gedung 6 di sebelah kanan. Kedua gedung inilah yang terlihat terjadi kebakaran serius. Ini adalah hal yang menarik untuk diketahui, bahwa pemerintah tidak merasa terganggu dalam menjelaskan bagaimana Gedung 5 bisa terbakar dengan hebat. Pada kenyataannya bahwa Gedung 7 terbakar dengan api kecil, dan seharusnya sistem alat penyembur bisa memadamkannya. Sekitar pukul 5.30 sore, bangunan tersebut tiba-tiba ambruk menjadi potongan-potongan kecil. Bagaimana bisa api kecil bisa menyebabkan Gedung 7 hancur? Menurut Bill Manning, editor dari majalah Fire Engineering, api tidak akan bisa menghancurkan bangunan yang kerangkanya terbuat dari baja. Jadi bagaimana bisa jika sebelumnya hal ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi? Mungkin, bila Anda ragu dengan arsitek yang tidak cukup pintar merancang gedung ini dengan tiang baja lunak. Jika benar, perhatikan serpihan-serpihan dari tiang di atas beton bernomor 7 yang lebih tampak seperti serpihan pasir. Menyebutnya seperti tiang baja raksasa rasanya berlebihan. Gedung ini adalah tonggak cabang elektrik untuk kota, jadi tentunya dibangun dengan rangka yang tebal yang pernah ada di muka bumi ini. Di sudut atas sebelah kiri adalah potongan standar dari baja, mengingat banyaknya gedung-gedung raksasa, tapi tampaknya terlalu lunak bila dibandingkan dengan tiang baja terbesar dari Gedung 7. Seperti kebanyakan tipikal rancangan gedung-gedung dan jembatan-jembatan dan produk industri, Gedung 7 dirancang lebih dari kuat. Jadi bagaimana gedung ini dengan rangka-rangka baja raksasa bisa hancur menjadi berkeping-keping hanya karena api yang kecil? Agen pemerintah, FEMA, memimpin penyelidikan untuk menemukan sebab dari robohnya WTC. Editor majalah Fire Engineering merasa muak atas penyelidikan tersebut. Dengan marah ia menulis artikel di mana alasan dari penyelidikan menjadi sandiwara setengah lelucon. Sebulan kemudian, baik Bush dan Cheney meminta Tom Diesel untuk membatasi penyelidikan. Nampaknya penyelidikan setengah sandiwara menjadi lelucon lebih daripada yang Bush dan Cheney inginkan. Saya berharap mereka lebih baik sandiwara seperempat lelucon. Pada bulan Maret 2002, Komite Ilmuwan dari House of Representatives mengadakan sebuah rapat untuk meneliti hasil penelitian. Ternyata begitu banyak tambahan pemecahan yang didapat. Bullard menyatakan bahwa penyelidikan dikelilingi penghilangan bukti-bukti dan rahasia. Profesor Corbett menuturkan bahwa mereka mencoba lari dari penyelidikan dengan mempekerjakan insinyur dan ilmuwan paruh waktu dengan biaya yang minim. Mereka juga berpendapat bahwa tuan tanah dan perusahaan asuransi takut menghadapi penyelidikan. Sepertinya, banyak orang yang membantu Presiden Bush merusak penyelidikan. Pada bulan April 2002, sisa-sisa terakhir dari reruntuhan menara WTC telah dibersihkan. Bagian baja yang tebal dijual kepada bangsa asing, seperti potongan-potongan metal yang dijual dengan harga rendah dan bagian-bagian yang bagus dimasukkan ke dalam gudang. Bulan Mei 2002, WTC telah dibersihkan dan semua reruntuhan telah dimusnahkan. Jadi tidak seorang pun yang bisa menindaklanjuti penelitian tentang bagaimana gedung-gedung tersebut roboh. Seorang editor majalah Fire Engineering sebulan sebelumnya menulis bahwa memusnahkan reruntuhan adalah ilegal. Menurutnya, sisa-sisa reruntuhan bisa menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Jadi kita bisa belajar dari peristiwa yang telah terjadi dan memperbaiki gedung-gedung tersebut dengan teknis tindakan pencegahan kebakaran. Pemerintah menyuap para pengacara ketika menghancurkan sisa-sisa reruntuhan WTC. Inilah beberapa dari pejabat-pejabat pemerintah yang berusaha mendakwa Presiden Clinton. 10 juta warga Amerika menghina Clinton pada saat ia berbohong tentang apa yang telah ia dan Monica perbuat. Orang-orang Amerika merasa bangga karena mereka adalah masyarakat yang taat dan mereka tidak mentolerir jika ada pejabat negara yang bertindak curang. Begitu juga, mereka membantu Presiden melanggar penyelidikan selama masa penyelidikan atas hancurnya WTC.
atau mereka tidak membantu dengan ilegal aktivitas atau menyangkalnya. 10 bintang menyumbang dana $40 juta untuk menyelidiki aktivitas seksual atas Presiden Clinton. Mengapa tidak diberikan tanda bintang untuk aktivitas penyelidikan pada saat runtuhnya WTC? Jadi mereka tidak harus bergantung pada ilmuwan paruh waktu dengan dana yang minim. Mei 2002, FEMA mengeluarkan laporan atas runtuhnya bangunan-bangunan tersebut. Tidak mengherankan, laporan mereka sama sekali tidak menjelaskan tentang apapun. Misalnya, daripada menjelaskan bagaimana api menyebabkan robohnya gedung-gedung, FEMA melaporkan gambar yang lebih spesifik kebakaran pada gedung 7 dan bagaimana api menjadi penyebab atas runtuhnya bangunan tersebut masih belum diketahui sampai kini. Pemerintah menghabiskan 7 bulan masa penyelidikan atas WTC, dan pada akhirnya mereka tidak tahu apa yang terjadi pada gedung 7. Jika FEMA adalah perusahaan pribadi, maka saya akan menuntut uang saya kembali. Karena mereka agen pemerintah, laporan mereka yang payah adalah suatu bukti bahwa mereka juga terlibat dan menutupinya. FEMA mengumumkan bahwa mereka tidak mengerti bagaimana gedung 7 roboh. Mungkin kita bisa berpikir dengan melihat pada saat gedung tersebut roboh lewat video ini. Tapi sayangnya rekaman video ini jelek. Karena video ini direkam oleh seseorang dari tayangan berita di televisi. Seperti yang ada pada security kamera yang menampilkan pesawat penerbangan 77 yang menabrak markas Pentagon. Tidak ada seorang pun yang memberikan kualitas gambar yang bagus pada saat gedung 7 roboh. Di bagian atas gedung 7 berbentuk 4 persegi panjang seperti penthouse, mereka memiliki AC dan peralatan-peralatan lainnya. Jika Anda merekam api merambat di lantai terbawah dan bukan di dekat atap, penthouse adalah bagian dari sebagian bangunan yang roboh. Bagaimana api yang bisa menghancurkan penthouse tetapi tanpa menghancurkan lantai-lantai di antaranya? Inilah yang terlihat dari beberapa gambar lain. Dan juga bagian sisi yang lain. Pada saat api menyebabkan bangunan dengan rangka baja hancur, apakah masuk akal dengan begitu banyak menghasilkan abu? Karena api sebelumnya tidak pernah bisa menghancurkan baja, rasanya tidak ada yang tahu jenis apakah abu tersebut. Orang yang mengambil gambar berikut ini memutuskan mengarahkan kameranya ke gedung 7 pada saat yang tepat, yaitu ketika gedung ini roboh. Jika Anda belum pernah menyaksikan gedung yang hancur, ada sebuah DVD berjudul What a Blast yang menampilkan bagaimana sebuah gedung hancur. Sebagai catatan bahwa abu berasal dari gedung 7, begitu juga bangunan roboh dengan sangat cepat karena banyak serpihan-serpihan yang berterbangan. Biasanya, seringkali bagian tengah dari bangunan yang roboh terlebih dahulu, yang kemudian menekan dinding-dinding yang lain. Dokumenter PBS menyebutkan Amerika membangun kembali di mana Silverstein, seorang tuan tanah dan pemilik dari gedung 7, menjelaskan apa yang terjadi. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Manakah yang lebih masuk akal? FEMA dengan tidak mengetahui apa yang terjadi pada gedung 7? Atau Silverstein, bahwa pemadam kebakaran lebih memilih menghancurkan bangunan tersebut daripada memadamkan apinya? Dan tanpa bermaksud untuk mengambil kesempatan, mereka memindahkan dokumen dan peralatan lainnya. Sekarang Anda lihat bagaimana gedungnya roboh. Menurut Anda, apakah api yang kecil ini sebagai penyebabnya? Jadi bagaimana api bisa menghancurkan bangunan yang rangkanya terbuat dari baja? Robohnya gedung 7 sama seperti peledakan bangunan yang sudah dianggap tua, yaitu diledakkan dengan alat peledak.